Beyond Time, episode 30. Hanya dengan menggunakan racun dan formasi mantra, Su King mampu mencapai kemajuan pesat seperti itu. Tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Hal itu tidak hanya membutuhkan sumber daya khusus, tetapi juga membutuhkan tingkat kekuatan yang luar biasa. Dan juga membutuhkan kemampuan untuk memastikan makhluk laut yang benar-benar berbahaya tidak muncul. Su King tahu ia tak bisa terus-terusan begini. Pertama-tama, kepiting tapal kuda Goslonging itu langka, dan ia sudah memurnikan 2 kepiting yang dimilikinya, dan hanya tersisa sedikit darahnya. Di saat yang sama, ia juga tidak punya banyak kerang krisan. Terlebih lagi, Su King mulai merasa gugup. Ia menciptakan banyak bangkai binatang buas di teluk-teluk yang dikunjunginya, dan jika ia terus-terusan begini, ia khawatir itu akan menarik perhatian sesuatu yang benar-benar mengerikan. Karena itu, ia sudah berpikir untuk kembali ke sekte. Saat ini, ia sedang mengekstrak jiwa seekor naga leher ular, yang ia gunakan untuk menghancurkan lubang Dharma ke-11 miliknya. Bahkan saat retakan muncul di lubang Dharma ke-11, pupil mata Su King mengecil, dan dia menatap ke arah laut yang jauh, matanya berbinar. Aura itu, di kejauhan, permukaan air meledak ketika seekor binatang laut sepanjang kurang lebih 300 meter melesat ke udara. Binatang itu diselimuti sesuatu yang tampak seperti baju zirah logam, dan mulutnya yang besar dan ganas. Sambil melayang di atas air, ia menatap Su King di teluk. Itu ikan tenggiri lapis baja milik Foundation Establishment. Ini bukan pertama kalinya ia bertemu dengan makhluk laut pendirian yayasan dalam 20 hari terakhir. 7 hari sebelumnya, ia bertemu dengan seekor kepiting tapal kuda bergigi spiral. Penampilannya yang mengerikan, auranya yang mencengangkan, dan panasnya yang seperti tungku memberi Su King kesan bahwa ia bisa mencapai kondisi cahaya yang mendalam. Ia segera kembali ke daratan, menjaga kewaspadaan penuh, dan menjaga keilahian Dharma Skiff-nya tetap siap digunakan. Namun, makhluk itu tampaknya tidak terlalu tertarik padanya. Ia hanya mengamatinya sejenak lalu pergi. Sejak saat itu, ia semakin waspada terhadap makhluk berbahaya seperti itu. Saat mengamati ikan tenggiri lapis baja itu, ia menyimpulkan bahwa ikan itu sangat kuat. Ia tampak cerdas, karena tidak terlalu dekat dengannya, melainkan mengitari pulau seolah mengamatinya. Baju sirahnya mengeluarkan suara dentingan khas saat berenang di air. Kemudian, setelah cukup waktu hingga dupa terbakar, ia tiba-tiba melesat ke arah teluk tempat Su King berada. Setengah jalan ke arahnya, makhluk itu melompat ke udara dan melolong ke arahnya, melepaskan gelombang kejut yang menciptakan gelombang di permukaan air yang bergemuruh menuju pulau dengan kekuatan yang menghancurkan gunung dan menguras air laut. Mata Su King berbinar dingin, dan perahu dharmanya berdengung saat aura keilahian menyatu di dalamnya. Su King mengulurkan tangannya dengan gerakan menggenggam, dan naga leher ularnya muncul di udara. Suara gemuruh bergema saat naga leher ular itu terbang menuju ikan tenggiri lapis baja. Sebagai tanggapan, ikan tenggiri lapis baja itu berhenti dan mundur untuk melarikan diri. Rupanya, ia menyadari bahwa Su King adalah seseorang yang tidak boleh dianggap remeh, dan ia pun terjun ke air untuk melarikan diri. Ia tidak dapat memasuki keadaan cahaya yang dalam. Mata Su King berbinar. Ia berharap menemukan binatang laut pendirian fondasi yang tidak bisa mencapai kondisi cahaya mendalam. Sekarang setelah menemukannya, ia tidak mungkin membiarkannya lolos. Ia melesat bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan, sementara di saat yang sama, ia mengangkat tangannya ke atas kepala. Bayangan pedang surgawi muncul di atasnya, yang ia tebaskan ke permukaan air. Air bergemuruh ketika alur sepanjang 300 meter terbuka di dalamnya, menampakkan ikan tenggiri berlapis baja. Namun, lapisan bajanya sungguh spektakuler, karena pedang surgawi itu sama sekali tidak melukainya. Sebaliknya, ikan itu berbalik menatap Su King dengan ekspresi kejam. Namun, saat itulah tusuk sate besi itu terbang, memancarkan cahaya kebiruan yang menunjukkan bahwa tusuk sate itu telah diselimuti racun. Su King melakukannya atas permintaan penuh semangat dari prajurit Vajra Emas. Sepertinya tusuk sate besi itu berniat mengenai baju besi ikan itu, tetapi di saat-saat terakhir, tusuk sate itu berputar aneh di udara, lalu menusuk mata ikan tenggiri yang berlapis baja. Ikan tenggiri lapis baja itu melolong, lalu menggigil. Seketika, area di sekitarnya dipenuhi tonjolan sisik ikan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya berdengung dengan kekuatan Dharma, jika mengenai seorang kultivator kondensasi Ki, orang itu pasti akan mati. Namun mereka tidak menghentikan Su King. Api hitam di dalam dirinya menyebar, muncul dari tangan kanannya, membentuk sesuatu yang tampak seperti belati. Ini adalah teknik magis dari kitab suci menelan jiwa api unggun yang muncul setelah membuka 10 lubang Dharma.
Teknik ini disebut pedang angin, dan penampilannya berubah-ubah sesuai kebutuhan kultivator. Saat itu, belati api hitam menusuk tepat ke dalam ikan tenggiri berzirah, menghancurkan zirahnya dan mengirimkan api untuk menyelimutinya. Su King belum selesai. Selanjutnya, ia mengirimkan bayangannya ke arah ikan tenggiri berzirah. Terlihat sangat khawatir, ikan tenggiri berzirah itu berkedut, menyebabkan zirahnya lenyap dan membawa api bersamanya, lalu berubah menjadi badai logam yang mengamuk ke arah Su King. Setelah itu, ia mengibaskan ekornya, yang menyebabkan dinding air raksasa muncul di antara dirinya dan Su King. Sambil memelototi Su King, ikan itu kemudian membuka mulutnya dan memuntahkan mutiara hitam raksasa. Mutiara itu dipenuhi mayat-mayat yang membusuk, beberapa di antaranya binatang buas, beberapa lagi humanoid. Semua mayat membuka mata dan melolong seolah ingin melarikan diri dari mutiara. Bahkan, lengan mereka mulai muncul dari dalam mutiara, membuatnya tampak seperti ditutupi duri saat terbang menuju Su King. Matanya dingin sementara api membumbung tinggi di sekelilingnya. Iblis kekeringan spektral muncul di belakangnya, melolong, sementara pada saat yang sama, naga leher ularnya melesat keluar dari air dan menuju mutiara hitam. Suara gemuruh bergema saat naga leher ular menelan mutiara. Perut naga tiba-tiba membengkak seolah mutiara itu berjuang keras untuk lepas, tetapi naga itu berhasil menahannya. Bagaimanapun, naga itu adalah perwujudan dari sebuah teknik magis. Meski begitu, sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Sementara itu, Su King menerobos badai logam yang dikirim oleh ikan tenggiri lapis baja. Pertahanan dirinya diaktifkan saat ia mendekati ikan itu dengan belati apinya yang diarahkan ke matanya. Ikan itu melolong, dan seolah ingin menyelam kembali ke dasar laut. Namun, bayangan Su King telah terbelah menjadi dua bagian, satu membentang ke arah pulau, dan yang lainnya melilit ikan tenggiri berzirah. Saat ikan itu meronta-ronta melawan belenggu, belati Su King menusuk matanya. Kemudian ia mengangkat tangan kirinya, dan 10 lubang dharmanya berkobar dengan api, menyelimuti tangan itu. Sambil menekan ikan tenggiri berzirah, ia mulai membakarnya. Saat terbakar, dan kekuatan jiwa mengalir ke Su King, dia tiba-tiba merasakan sensasi bahaya yang mendalam. Sambil mendongak, dia melihat puluhan pedang perunggu kuno berterbangan di udara menuju ikan tenggiri berbaju besi. Mereka disusun sedemikian rupa sehingga penyerang jelas tidak peduli untuk mengenai Su King. Lebih buruk lagi, pusaran besar muncul tepat di bawahnya, membuat Su King tidak punya pilihan lain selain mundur dan menggunakan api hitamnya untuk membuat perisai guna mempertahankan diri. Suara gemuruh terdengar saat puluhan pedang berjatuhan, menusuk ikan makerel berzirah. Tentu saja, ia telah kehilangan zirahnya, sehingga langsung teriris-iris. Pada saat yang sama, Su King mundur dengan kecepatan tinggi. Setelah memastikan dirinya terbebas dari pedang-pedang yang berjatuhan, wajah Su King berubah muram saat ia menatap bangkai ikan yang mengapung di air. Kemudian ia mendongak dan melihat seorang pemuda terbang di atas pedang perunggu kuno yang besar. Jubah tau merahnya membuatnya sangat menarik perhatian. Saat murid puncak pertama berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggung pada pedangnya, aliran energi dan darah menyembur dari bangkai ikan tenggiri berzirah, yang kemudian diserapnya. Sambil menatap dingin ke arah Su King, dia berkata, "Tidak ada gunanya menunggu dari senja hingga fajar, sesuai keinginanmu, hasilkan harta baru untuk ditambahkan." Lalu dia berbalik dan pergi. Su King tidak berkata apa-apa. Melihat naga leher ularnya, ia melihat mutiara di dalamnya telah berhenti meronta karena ikan itu telah mati. Mutiara itu sepenuhnya ditekan oleh naga leher ularnya, yang kini melahapnya. Ia belum berhasil mengekstrak seluruh kekuatan jiwa dari ikan tenggiri lapis baja, tetapi ia berhasil mengambil sekitar 40%-nya. Maka ia mengirimkannya ke lubang Dharma ke-11 miliknya. Sesaat kemudian, lubang ke-11 terbuka, dan kekuatan dharmanya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ia melihat ke arah menghilangnya murid puncak pertama. Mengetahui bahwa murid itu tidak memiliki api kehidupan, niat membunuh Su King mulai membara. Ia melambaikan tangannya ke arah perahu dharmanya di teluk, dan melancarkan serangan yang memancarkan keilahian yang mengerikan di dalamnya. Seberkas cahaya keemasan melesat ke kejauhan menuju murid puncak pertama. Melihat hal itu, wajah murid puncak pertama berubah muram, dan ia bergegas melancarkan gerakan mantra. Saat melakukannya, pedang perunggu besar yang ia pijak miring ke atas untuk menangkis serangan dewa yang datang. Pedang itu pun hancur berkeping-keping, dan darah mengucur dari sudut mulut murid puncak pertama itu saat ia terdorong mundur sejauh 300 meter. Di sana, matanya berbinar penuh niat membunuh saat ia menatap Su King. Mudah bagi pemuda untuk membuang seorang pengawal, jam kelima berbunyi, dan nyawa pengawal itu akan melayang.
Catatan, puisi ini mengandung 2 baris dari puisi kehidupan nyata, hanya saja sedikit diubah oleh penulisnya. Kebanyakan pembaca Tiongkok tidak menyadari hal ini, tetapi beberapa pembaca di kolom komentar menyadari adanya hubungan. Ini adalah puisi karya penyair dinasti Song, Yan Su. Saya tidak dapat menemukan terjemahan puisi ini, meskipun mungkin ada di suatu tempat. Sebagian besar, semua puisi lain yang dilontarkan oleh orang ini adalah karangan penulisnya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Su King tidak mengerti apa maksudnya, jadi yang dilakukannya hanyalah memperkuat niat membunuhnya. Dengan gerakan cepat, ia mendekati murid puncak pertama, belatinya menghunjam ke tenggorokan pemuda itu. Su King punya prinsipnya sendiri. Sebelumnya, orang ini mengejar hiu taring raksasa tepat melewatinya. Bukannya dia tidak tergoda oleh hiu itu. Dia memang tergoda, tapi dia tidak bertindak karena merasa hiu itu bukan miliknya. Rasanya persis seperti dulu sekali, ketika Sersan Thunder memberinya roti kukus. Ia sangat berterima kasih dari lubuk hatinya. Meski begitu, ia merasa wajar jika Sersan Thunder tidak memberinya roti itu. Kemudian, ia mentraktir Sersan Thunder seekor ular, dan merasa sepenuhnya dibenarkan untuk bergabung dengan sepenuh hati. Ia tak ragu melahap apa yang menjadi haknya. Hari ini pun sama, ia telah bekerja keras menangkap ikan tenggiri lapis baja itu, hampir membunuhnya, dan hampir mencabut jiwanya sepenuhnya. Lalu orang ini dengan kasar melompat masuk dan menyerang ikan itu. Perilaku itu, bagi Su King, sudah melewati batas. Orang terakhir yang bersikap seperti ini terhadap Su King adalah duyung muda itu. Jika seseorang yang jauh lebih kuat darinya memperlakukannya seperti ini, ia akan dengan sabar menunggu kesempatan yang tepat untuk menghancurkan mereka. Tapi orang ini tidak sekuat itu. Dan Su King tidak sabar. Bergerak cepat, belati hitamnya beriak dengan api gelap saat ia mengarahkannya ke tenggorokan pemuda itu. Pedang murid puncak pertama telah roboh, tetapi pedang ilusi muncul di depannya yang kabur untuk mencegat belati tersebut. Sebuah ledakan terdengar, dan Su King tanpa ragu membalas dengan pukulan yang dipantulkan oleh lolongan iblis kekeringan spektral. Mantra laut dan gunungnya, dipadukan dengan tubuh dharmanya, melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga sebuah pusaran muncul di udara di depan tinjunya, bergemuruh ke arah murid puncak pertama seolah dapat merobek apapun yang disentuhnya. Ekspresi murid puncak pertama berubah saat ia mundur. Kedua tangannya bertemu untuk membentuk gerakan mantra, tetapi kemudian bayangan Su King mendekat, melingkari pergelangan tangannya, dan mengganggu. Gangguan itu berdampak besar. Tinju Su King menghantam pedang ilusi di hadapan murid itu. Tinjunya menghancurkan pedang itu bagaikan batu besar yang menghancurkan gelas minum, dan saat pedang itu meledak, pukulan itu mendarat tepat di tubuh pemuda itu. Pupil mata murid puncak pertama mengerut, dan darah menyembur keluar dari mulutnya saat ia terguling mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus. Dan sebelum ia sempat menahan kekuatan mengerikan yang mengancam akan mencabik-cabiknya dari dalam, air di bawahnya meledak ketika seekor naga berleher ular menerjang dengan rahangnya yang menganga. Pada saat yang sama, sebuah pedang surgawi raksasa muncul, meledak dengan momentum yang mengejutkan saat menebas ke arahnya. Di saat krisis yang mematikan itu, mata murid puncak pertama memerah dan ia melolong sekeras-kerasnya. Seketika, sesuatu seperti tungku api menyala dalam dirinya, sesuatu yang hampir seperti keadaan cahaya yang mendalam. Cahaya terang menyebar kemana-mana, mencabik-cabik naga leher ular itu hingga berkeping-keping dan jatuh ke hantaman air. Mereka segera pulih kembali, tetapi jelas naga itu telah mengalami kerusakan serius. Sementara itu, pedang surgawi itu menyerang dengan tepat, tetapi mengeluarkan dentuman yang menggelegar. Meskipun pedang itu mengenai murid itu, pedang itu tidak membelahnya menjadi dua. Sebaliknya, darah mengucur dari mulutnya saat ia memanfaatkan kekuatan hantaman itu untuk mundur sejauh 300 meter. Su King menyadari bahwa pemuda itu memiliki sesuatu yang mirip dengan kondisi cahaya yang mendalam, namun berbeda. Dugaan terbaiknya adalah itu adalah sihir rahasia yang melepaskan sebagian kecil kekuatan kondisi cahaya yang mendalam. Namun, pemuda ini tidak memiliki nyala api kehidupan, sehingga menggunakan sihir rahasia ini akan membahayakannya. Penilaian Su King benar. Saat murid puncak pertama tersungkur, ia memuntahkan seteguk darah, dan tungku api yang berkobar di dalam dirinya pun padam. Wajahnya kini sangat pucat, namun matanya masih terpaku pada Su King dan membara dengan hasrat untuk bertempur. Ia tidak mengenal Su King, dan tidak percaya bahwa Su King layak untuk dikenal. Murid ini adalah murid terakhir, sekaligus terakhir, yang diterima oleh penguasa puncak-puncak pertama. Dengan kata lain, ia adalah yang mulia ke-9 puncak pertama, dan sudah sangat lama sejak ia bertemu dengan sesama murid dari sekte yang bisa membuatnya memuntahkan darah.
Kini, matanya dipenuhi niat membunuh saat ia memelototi Suking. Menstabilkan energi dan darahnya, ia menyeka darah dari mulutnya dan melambaikan tangan kanannya yang gemetar. Seketika, lebih dari 30 pedang perunggu muncul di belakangnya, tersusun dalam pola formasi mantra yang rumit. Sambil memancarkan energi pedang yang kuat, ia menunjuk Suking, dan pedang-pedang itu melesat maju. Kemudian murid puncak pertama itu bergerak, tampak hampir seperti pedang saat ia menuju tepat ke arah Suking. Suking tampak sangat tenang saat ia juga menerjang maju, melambaikan tangannya untuk menghidupkan api hitam di 11 lubang dharmanya. Api itu kemudian menyembur keluar darinya, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan api. Pada saat yang sama, banyak belati api ilusi muncul di sekelilingnya. Ketika mereka berbenturan, terdengar ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Belati-belati Suking runtuh, dan api di sekitarnya sedikit meredup. Namun, pedang murid puncak pertama itu hancur berkeping-keping, dan ia memuntahkan 3 suap darah berturut-turut. Suking juga mengalami cedera, tetapi karena kultivasi tubuh dan tubuh dharmanya, dia bahkan tidak memperdulikannya. Namun, murid puncak pertama adalah individu yang luar biasa. Lebih banyak proyeksi pedang muncul di sekelilingnya dan melesat ke arah Suking saat ia mendekat, memenuhi langit dan menyebabkan suara gemuruh bergema di permukaan air. Suking melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gelombang besar menggulung, berubah menjadi tangan raksasa yang mencengkeram lawannya. Sementara itu, murid puncak pertama melakukan gerakan mantra dan menyentuh dahinya. Seketika, tanda matahari muncul di dahinya, lalu memancarkan cahaya menyilaukan yang menghancurkan tangan air. Suking mengerutkan kening, tetapi terus menekan serangannya. Kali ini, saat mereka saling mendekat, ia memutuskan untuk menandukkan kepalanya. Sebuah ledakan terdengar, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, murid puncak pertama meraung kesedihan, terjatuh ke belakang, dahinya berdarah dan tampaknya akan roboh. Suking hendak mengejarnya lagi, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu dan mundur. Begitu ia mundur, semua pecahan pedang dari sebelumnya tiba-tiba melesat keluar dari air, menciptakan tornado pedang yang menyapu tepat di tempat yang seharusnya dilewatinya jika ia mengejar. Murid puncak pertama tiba-tiba berhenti melolong. Setelah mundur beberapa meter, ia berhenti di tempat untuk mengatur napas. Dalam hati, ia terguncang oleh penampilan Suking. Murid puncak pertama merasa yakin dengan statusnya sebagai seorang kultivator yang sangat kuat. Gurunya sendiri telah mengatakannya dengan gamblang. Bahkan, gurunya mengatakan bahwa ia adalah kultivator pendirian fondasi baru terkuat tanpa kondisi cahaya mendalam dalam seluruh sejarah puncak pertama. Pertarungan ini merupakan pukulan telak bagi keyakinannya pada dirinya sendiri. Namun, ia belum siap menyerah. Saat aku berjalan-jalan di langit, matahari dan bulan mengucapkan selamat tinggal. Satu-satunya respons yang ia dapatkan dari Suking adalah serangan dewa kedua dari perahu dharmanya. Sinar cahaya yang menyilaukan itu membuat segala sesuatu di sekitarnya beriak dan terdistorsi saat melesat ke arah murid puncak pertama. Ekspresi murid puncak pertama kembali berubah, dan ia segera melemparkan jimat giok ke hadapannya. Jimat itu meledak, dan sejumlah bayangan jiwa muncul dari dalamnya. Bayangan-bayangan jiwa ini adalah semua binatang buas yang telah dibunuh oleh murid puncak pertama. Dengan menggunakan metode penyegelan khusus, ia menangkap mereka dan mengubahnya menjadi teknik magis yang bisa ia lepaskan. Kebanyakan dari mereka adalah binatang buas dari hutan wilayah terlarang. Saat mereka muncul di tempat terbuka, mereka bergabung menjadi satu monster besar berwarna hitam pekat yang menghadapi serangan keilahian yang datang. Semuanya bergemuruh keras. Mata murid puncak pertama membara dengan niat membunuh saat ia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya lagi dan menusukkannya ke dahinya. Sebuah getaran menjalar di sekujur tubuhnya, dan energi serta darahnya melonjak. Kulitnya memerah, hingga ia tampak seperti berlumuran darah. Dan ada sesuatu yang tajam yang berkilauan di dalam dirinya juga. Hanya sekilas, ia bisa melihat bayangan pedang besar berwarna darah yang mengelilinginya saat ia menembus udara menuju Suking. Suking merasakan sensasi bahaya, tetapi ia tak menyerah. Ia merentangkan kedua tangannya ke depan, membuka ke-11 lubang dharmanya, menyebabkan masing-masing lubang memancarkan lautan api seluas 1.500 meter. Jika digabungkan, totalnya mencapai 16.500 meter yang berkobar ke segala arah. Saat lautan api itu terpantul di air di bawahnya, energi laut terlarang sejauh 16.500 meter ke segala arah bergabung dengannya, menciptakan tekanan yang menghancurkan. Dan murid puncak pertama dalam wujud pedang darahnya menghantamnya. Sebuah ledakan terdengar, lautan roh Suking sepanjang 16.500 meter bergetar dan mulai menghilang.
Namun, di saat yang sama, murid puncak pertama dalam wujud pedangnya bergetar hebat dan mulai runtuh, dimulai dari ujung pedangnya. Tak lama kemudian, setelah 10 tarikan napas, pedang darah itu runtuh dan murid puncak pertama itu terguling. Saat ia melakukannya, lautan roh Suking sepanjang 16.500 meter berubah menjadi tinju raksasa yang melesat ke arahnya. Seteguk demi seteguk darah menyembur keluar dari mulut murid puncak pertama, dan matanya terbelalak lebar. Di saat kritis dan berpotensi mematikan itu, ia tak ragu mencabut sebutir mutiara yang kemudian ia hancurkan. Kabut uap air langsung menyelimutinya, menangkis serangan mengerikan Suking, sekaligus memungkinkan murid puncak pertama itu berbalik dan melarikan diri. Ekspresinya tampak sangat buruk, dan ia telah menyerah untuk melanjutkan pertarungan. Salah satunya, ia merasa tak mampu mengalahkan lawan ini. Selain itu, ia juga takut dengan lautan roh murid puncak ketujuh ini. Ia tak bisa menilai tingkat kultivasi Suking, tetapi ia merasa lautan itu hampir mampu menghasilkan api kehidupan. Namun, tepat ketika ia mengira akan melarikan diri, sebuah bayangan hitam melesat keluar dari air dan melilit kakinya. Kemudian, wajah murid puncak pertama itu berubah muram ketika ia menyadari sebuah tusuk sate besi sedang melesat ke tenggorokannya. Ia hampir kehilangan akal karena rasa krisis yang semakin dekat. Sebelum ia sempat berbuat apa-apa, terdengar bunyi letupan saat tusuk sate besi itu mengenainya. Namun, bayangan itu tidak menembus kulit tenggorokannya. Terlebih lagi, bayangan itu tampaknya akhirnya menemukan tandingannya, saat murid puncak pertama terlepas dari cengkeramannya seolah-olah tubuhnya berlumuran minyak. Murid puncak pertama tidak bisa lolos tanpa membayar harga, karena liontin giok yang tergantung di lehernya hancur. Itu adalah benda penyelamat yang diberikan gurunya, yang akan menggantikan dirinya sendiri dalam kematian. Kini setelah benda itu hancur, teror yang sesungguhnya muncul di mata murid puncak pertama. Tanpa ragu, ia mulai melarikan diri secepat mungkin. Namun, di belakangnya, Suking melambaikan tangannya, membuat perahu dharmanya terbang keluar dari teluk terdekat. Saat sayapnya terbentang, Suking melompat ke atasnya, memanggil bayangan dan tusuk satenya, lalu mulai mengejar murid puncak pertama. Lawan ini kuat, bahkan, dia adalah kultivator pendirian fondasi terkuat yang pernah ditemui Suking, selain kapten, dalam kondisi cahayanya yang mendalam. Jika prajurit Vajra Emas Patriark tua menghadapi lawan seperti ini, ia akan mati dalam 3 tarikan napas. Namun, ia telah mencuri sesuatu milik Suking, dan karena itu, Suking bertekad untuk membunuhnya. Murid puncak pertama memang bisa bergerak cepat, namun, di atas air, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apalagi mengingat Suking telah menghancurkan pedang perunggu raksasanya. Sementara itu, Suking memiliki perahu dharmanya. Ia tidak hanya tidak perlu mengerahkan tenaga untuk bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi juga bisa duduk bide dan memulihkan diri sambil melakukannya. Mudah dibayangkan bagaimana kejar-kejaran antara keduanya akan berakhir. Inilah salah satu alasan mengapa para penggarap perahu dari puncak ketujuh begitu perkasa. Setelah mencapai tahap pendirian fondasi, mereka kuat di darat, tetapi di saat yang sama dapat bertahan di air untuk waktu yang lama. Akibatnya, setelah sekitar 2 jam berlalu, murid puncak pertama mulai merasa sangat cemas karena Suking mengejarnya dengan Dharmaskifnya. Suking ingin membunuh targetnya, dan karena itu, ia tidak ragu menggunakan kekuatan dewa di perahunya. Pada suatu saat, ia melancarkan serangan dewa lainnya. Murid puncak pertama itu menjerit kesakitan, lalu dengan cepat melakukan gerakan mantra dan melemparkan harta karun jimat untuk membela diri. Darah menyembur dari mulutnya, tetapi ia selamat dan terus melarikan diri. Sambil mendengus dingin, Suking terus mengejar. Tak lama kemudian, hari mulai gelap. Saat matahari terbenam, perlahan-lahan mengubah warna laut dan langit menjadi senada, Suking mempercepat laju perahu dharmanya. Kali ini, alih-alih menggunakan keilahian dalam serangan, ia hanya mencoba memperpendek jarak. Kemudian ia melambaikan tangannya, dan lautan meletus dengan keras ketika seekor naga berleher ular tiba-tiba muncul di depan murid puncak pertama, menghalangi jalannya. Kemudian, saat Suking mendekat dari belakang, ia menembakkan tusuk sate besi hitamnya. Saat tusuk sate itu berputar-putar, mencari celah, suara gembira prajurit Vajra Emas Patriark terdengar dari dalam. Tuanku, tuanku, kau harus menghancurkan orang ini. Selama bertahun-tahun, hambamu ini telah membaca banyak catatan kuno, dan aku telah melihat banyak kisah tentang orang-orang seperti ini. Berdasarkan pakaiannya, dia jelas berasal dari puncak pertama 7 mata darah. Dia berada di tahap pendirian fondasi, tetapi belum menyalakan api kehidupan pertamanya, namun jelas sangat kuat. Dalam buku, orang-orang seperti itu biasanya menjadi tokoh utama.
Dia jelas bukan orang biasa. Dia bahkan mungkin memiliki gelar yang mulia. Juga, tuanku, apakah Anda memperhatikan bahwa dia berbicara dengan sangat aneh? Di kebanyakan buku, orang-orang dengan begitu banyak kualitas istimewa biasanya sangat sulit dibunuh. Namun, dibandingkan dengan Anda, tuanku, dia seperti protagonis tiruan sementara Anda adalah protagonis yang asli. Dalam catatan kuno yang telah dibaca oleh hamba Anda, orang-orang seperti ini biasanya memiliki takdir yang luar biasa. Namun, setelah Anda membunuh mereka, Anda dapat mengambil takdir mereka. Jadi, Anda sungguh-sungguh tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Satu hal lagi, mengingat betapa orang ini suka berdrama, dan betapa dia suka memuntahkan omong kosong yang tak berarti, kita punya kewajiban untuk menghajarnya sampai dia bisa bicara seperti orang normal. Membayangkannya saja sudah memuaskan. Sambil mengoceh penuh semangat, sang patriark menerbangkan tusuk sate besi itu semakin dekat ke sasarannya. Di saat yang sama, ia berpikir, mati kau. Hanya ada satu orang yang bisa selamat dari kejaran Su si jahat. Dan itu aku, takkan ada yang kedua. Saat sang patriark mendorong tusuk besi itu dengan kecepatan lebih tinggi, Su King mendekat, mengangkat tangannya ke atas kepala, dan memanggil pedang surgawi ilusi. Sambil meratap dalam hati, murid puncak pertama melemparkan sekitar selusin jimat, dan saat jimat-jimat itu meledak, jimat-jimat itu menangkis naga leher ular dan golok surgawi. Kemudian ia melanjutkan pelariannya. Akan tetapi, saat itulah patriark prajurit Vajra Emas melihat peluangnya, dan melesat maju untuk menusuk lengan murid puncak pertama itu. Sambil bernapas berat, dan matanya dipenuhi dengan kilatan ganas, murid puncak pertama berteriak, bakar. Seketika itu juga, darah yang membasahi tusuk sate besi itu terbakar. Sang patriark berteriak kaget dan segera berusaha memadamkan api. Merasa kehilangan muka, ia melolong marah, menyebabkan tanda segel besar muncul di luar tusuk sate dan melesat ke arah murid puncak pertama. Murid puncak pertama hendak melawan, tetapi kemudian Su King tiba. Saat itu juga, api hitam meletus darinya dan mengepung murid puncak pertama. Sepertinya Su King hendak mulai mengekstrak jiwanya. Tingkat kebrutalan ini mengejutkan murid puncak pertama, dan dia mundur dengan kecepatan tinggi sambil mencoba menunjukkan kepada Su King bahwa mereka berdua berasal dari sekte yang sama, dan tidak perlu bertarung seperti ini. Rumah di antara makhluk abadi membuat hati tenang, kita berdua adalah tetangga di antara gunung dan lautan. Su King tidak mengerti apa maksudnya, jadi ia mematikan suara murid puncak pertama dan mengeluarkan api hitam yang berkobar dengan kekuatan penuh. Saat situasi semakin genting, murid puncak pertama berteriak keras dan mengeluarkan sebuah patung manusia hitam kecil. Saat ia melemparkannya, cahaya menyilaukan memancar darinya, dan sebuah bayangan muncul. Sosok itu adalah seorang kultivator paruh baya berjubah tao hitam, wajahnya tanpa ekspresi. Sambil menatap Su King, ia mengibaskan lengan bajunya, dan angin kencang berhembus, menghalangi api hitam Su King. Su King juga terpental, darah mengucur dari sudut mulutnya. Ketika akhirnya ia menghentikan gerakan mundurnya, murid puncak pertama itu melarikan diri ke arah yang berlawanan. Tuanku, teriak prajurit Vajra Emas patriark mendesak sambil terbang kembali dengan tusuk sate besi. Bajingan kecil ini punya banyak trik, ayo kita racuni saja dia. Sang patriark benar-benar berusaha membuat kesan bahwa ia dan Su King bekerja sama sebagai satu tim. Sudah, kata Su King dingin, sambil melihat murid puncak pertama yang semakin menjauh. Tiba-tiba, murid puncak pertama itu batuk darah hitam. Ketakutan memenuhi matanya, ia merasakan energi dan darahnya menjadi sangat tidak stabil. Pada saat yang sama, rasa sakit yang hebat menyerang organ-organ dalamnya, seolah-olah meleleh. Menyadari bahwa ini adalah gejala keracunan, ia segera mengeluarkan beberapa pil penawar racun. Namun, meminumnya tidak berpengaruh apa-apa. Malah, pil-pil itu memperburuk gejalanya. Su King telah merancang racunnya khusus untuk melawan efek pil penawar racun biasa. Terlihat lebih khawatir dari sebelumnya, murid puncak pertama melepaskan sihir rahasia untuk menekan racun. Ia benar-benar bingung dengan semua yang terjadi. Mereka berdua berasal dari sekte yang sama, dan yang ia lakukan hanyalah merebut seekor binatang laut pendirian yayasan. Apakah itu sepadan dengan pertarungan hidup mati seperti ini? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Moralitas modern sudah jauh menurun, para pengganggu membuatku bertanya-tanya siapa diriku. Su King mengabaikannya dan mengirimkan Dharmaskifnya ke depan dalam serangan dahsyat. Murid puncak pertama melolong sedih, bertanya-tanya mengapa bocah puncak ketujuh ini begitu sulit diajak bicara. Ia sudah menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya, tetapi lawannya tak mau menyerah. Pada titik ini, ia mulai menyadari bahwa ia mungkin akan mati.
Rasa cemas membuncah di hatinya, ia menggigit lidahnya dan memuntahkan lebih banyak darah. Sekali lagi, ia memasuki wujud pedang darahnya, lalu melesat pergi. Waktu berlalu, Su King mengejar dengan brutal tanpa henti, mengejar murid puncak pertama selama 2 hari 3 malam. Mereka bertarung berkali-kali, dan Su King selalu bertarung dengan kekuatan penuh. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggunakan racun, tetapi murid puncak pertama dengan terampil menggunakan semacam sihir pertumpahan darah untuk menetralkannya. Terlebih lagi, ia berulang kali memanfaatkan sihir rahasianya untuk berubah wujud menjadi pedang darah dan melarikan diri. Su King telah berkali-kali melancarkan serangan telak kepadanya, tetapi tidak berhasil membunuhnya. Namun, ia belum siap menyerah. Sementara itu, prajurit Vajra Emas Patriark mendesah dalam hati. Melihat murid puncak pertama melarikan diri terus membuatnya teringat pada dirinya sendiri. Dasar bocah nakal, aku tidak peduli kau benar-benar seorang MC. Itu saja tidak cukup sekarang setelah kau bertemu Su si jahat. Satu-satunya cara kau bisa bertahan hidup adalah jika kau melakukan hal yang sama sepertiku. Tapi hanya ada beberapa tempat tersisa untuk hal semacam itu. Saat ini, hanya Dharmaskiv yang tersedia. Meskipun sang patriark mendesah, dia juga merasa cukup bangga terhadap dirinya sendiri. Rambut murid puncak pertama kini acak-acakan, jubahnya compang camping, dan ia tampak sangat lemah. Wajahnya yang pucat menunjukkan betapa banyak darah yang telah hilang. Ia telah menggigit lidahnya berkali-kali hingga ia khawatir jika ia terus melakukannya, lidahnya mungkin takkan tersisa. Kini, sikap dinginnya telah lama lenyap. Ia belum pernah bertemu orang sekeras kepala ini. Selama pengejaran 2 hari 3 malam ini, tak satu pun dari mereka tidur. Sepertinya orang ini benar-benar tak akan menyerah sampai murid puncak pertama mati. Hati menjadi mati rasa saat musim dingin datang dan musim gugur berlalu, saat dedaunan berguguran dan darah menggenang, rasa rindu rumah pun tumbuh. Murid puncak pertama tiba-tiba melemparkan pil obat ke belakangnya, yang meledak menampakkan sekumpulan jiwa. Namun, mereka tidak melancarkan serangan. Sepertinya murid puncak pertama memberikannya kepada Su King. Murid puncak pertama telah mengumpulkannya, sebagian untuk digunakan dalam kultivasi, dan sebagian lagi untuk dijual kepada para kultivator pendirian fondasi puncak ketujuh. Lagi pula, ia tahu bahwa meskipun jenis jiwa ini tidak berguna seperti yang baru diekstraksi, mereka tetap bisa bermanfaat. Di mana air bertemu daratan, capailah bulan di langit, semua makhluk hidup tahu bahwa engkau berkuasa di tempat tinggi. Dia memaksakan kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan harapan bisa menyelamatkan hidupnya, lalu menggigit lidahnya dan berubah menjadi pedang darah. Sementara itu, Su King tak mampu memahami ocehan puisinya. Namun, setelah melihat semua jiwa itu, ia memancarkan api hitamnya untuk menyerap mereka. Jiwa-jiwa itu tak melawan, dan langsung menjadi kayu bakar yang ia kirimkan menghantam lubang Dharma ke-12 miliknya. Hasilnya, ia berhasil membukanya setengah. Dengan mata berbinar, ia mempercepat langkahnya untuk mengejar. Melihat itu, ekspresi murid puncak pertama berubah menjadi kesedihan dan kemarahan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Su King bersikap begitu tidak masuk akal. Murid puncak pertama telah memohon pengampunan, dan bahkan menawarkan kompensasi. Dia bahkan menunjukkan bahwa mereka berada di pihak yang sama. Namun terlepas dari semua itu, termasuk sanjungan, inilah hasilnya. Itu hanya binatang laut, kan? Matahari, bulan, dan bintang terlihat setiap hari, bagi kita yang abadi, mereka adalah teman yang selalu ada. Su King tidak menjawab, dan malah terus mengejar. Siang dan malam berlalu, murid puncak pertama telah kehabisan jiwa, dan Su King telah membuka 2 lubang Dharma, sehingga totalnya menjadi 13. Meskipun begitu, ia tidak menyerah mengejar, dan bahkan melancarkan beberapa serangan mematikan, tetapi buruannya berhasil menghindarinya. Murid puncak pertama itu begitu compang camping sehingga jubahnya hampir tidak terlihat seperti pakaian. Ia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, dan wajahnya sangat pucat. Beberapa kali ia terkena pukulan yang begitu parah hingga ia melihat bintang-bintang, dan khawatir akan pingsan karena kelelahan. Dan berkat racun itu, ia semakin lemah, mendorongnya semakin dekat ke titik keputusasaan. Ia bersyukur telah mempersiapkan diri dengan baik untuk perjalanan melaut ini. Semua peningkatan kekuatan tempurnya memungkinkannya menghindari berbagai serangan mematikan dari murid puncak ketujuh. Sayangnya, ia telah pergi terlalu jauh ke laut. Meskipun pengejaran telah berlangsung lama, mereka masih belum dekat dengan sekte tersebut. Dan jika perhitungannya benar, mereka masih sekitar 5 hari lagi. Menyadari hal itu, hatinya dipenuhi keputusasaan. Ia telah mencoba mengirim beberapa pesan suara untuk meminta bantuan, tetapi karena jaraknya begitu jauh dari pantai, pesan-pesan itu tidak terkirim.
Saat pengejarnya semakin cepat, murid puncak pertama itu mengerang dalam hati. Namun kemudian, ia menyadari suara gemuruh di langit di depannya. Menjulurkan lehernya, ia melihat sosok-sosok terbang di langit, menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar, dan mengguncang air laut hingga mengamuk seperti badai. Puluhan sosok di depan terlibat dalam pertempuran sengit, dan tampaknya ada dua kelompok. Basis kultivasi mereka sulit dinilai, dan gelombang kejut yang bergulung dari serangan mereka memenuhi area itu dengan angin kencang. Langit di atas mereka gelap. Meskipun berada sangat jauh dari mereka, murid puncak pertama merasakan tekanan yang begitu kuat dari aura mereka sehingga ia batuk darah. Di belakangnya, Su Qing melihat hal yang sama, dan saat pikirannya berputar, ia juga batuk darah. Sosok-sosok di depan tampak hampir seperti dewa, dan mereka jelas melampaui tetua ketiga. Melihatnya saja sudah membuat Su Qing merasa tubuhnya akan runtuh. Kemudian ia melihat bahwa di bawah salah satu sosok itu terdapat sebuah kapal perang, dan saat itulah ia menyadari siapa mereka. Pada saat yang sama, mata murid puncak pertama berbinar ketika ia menyadari bahwa salah satu sosok itu adalah gurunya. Bersorak kegirangan, ia berseru, matahari terbenam memancarkan sinar ilahi, secercah harapan baru muncul dari kedalaman laut. Ketika murid puncak pertama berseru kegirangan, ia memancarkan suaranya dengan kekuatan dharma, memastikan suaranya dapat didengar dari kejauhan. Suaranya melengking tinggi menembus kubah surga. Bahkan, puluhan kultivator yang bertarung dari kedua belah pihak yang berkonflik mendengarnya. Ekspresi Su Qing berubah, dan ia mundur. Bukan hanya puisi yang tak terpahami yang membuatnya mundur, tetapi juga puluhan tatapan yang mengarah ke arahnya. Setiap tatapan itu memiliki mata bak dewa, dan semuanya memiliki aura yang, meskipun jaraknya sangat jauh, membuat Su Qing gemetar dan batuk darah. Karena itu, ketika mereka menoleh, Su Qing mundur tanpa ragu. Ia mengaktifkan sepenuhnya pertahanan Dharmaskif-nya, mengeluarkan beberapa jimat pertahanan, dan melambaikan tangannya untuk memanggil naga leher ularnya juga. Namun, tekanan mengerikan yang tak terlukiskan itu begitu kuat sehingga, saat pikiran Su Qing berputar, naga leher ularnya runtuh, dan jimat-jimatnya hancur berkeping-keping. Untungnya, perahu Dharmaskif-nya luar biasa, dan dibangun dengan keilahian. Oleh karena itu, meskipun pertahanannya hancur, perahu itu sendiri tetap utuh. Sambil gemetar, ia batuk dua teguk darah lagi. Namun, ketika pertahanan perahu Dharmaskif kembali aktif, dan ia mundur dengan kecepatan tinggi, ia akhirnya berhasil menahan tekanan itu. Sementara itu, murid puncak pertama batuk 8 suap darah berturut-turut saat 3 benda penyelamatnya runtuh dan wujud pedang darahnya hancur. Ia bahkan mengeluarkan perisai yang luar biasa, tetapi perisai itu hancur berkeping-keping. Saat itu, ia sudah cukup jauh sehingga ia bisa menahan tekanan. Jantung Su Qing berdebar kencang ketakutan saat ia terus mundur, sambil mengamati pemandangan itu. Tinggi di kubah surga, kedua pihak yang terlibat dalam konflik saling beradu pukulan yang menyebabkan warna-warna liar berkilat di langit dan bumi, gemuruh dahsyat menggema, dan badai mengamuk di permukaan air. Di antara sosok-sosok yang terlibat dalam pertarungan, Su Qing melihat penguasa puncak dari puncak ketujuh. Ada 6 orang lain bersamanya, mengenakan jubah berwarna berbeda, dan semuanya memancarkan aura yang mirip dengannya. Su Qing tidak perlu menebak siapa mereka. Mereka jelas merupakan penguasa puncak gunung lainnya di Seven Blood Eyes. Melawan mereka dengan setara adalah Sea Zombie. Su Qing pernah bertemu Sea Zombie di Kepulauan Merfolk. Matanya perih saat menatap mereka, tetapi ia tahu mereka tampak seperti manusia. Masing-masing mengenakan baju zirah hitam, dan mata mereka berkobar dengan api hitam. Di saat yang sama, mereka tampak memancarkan racun zombie yang sangat kuat. Ada juga kultivator lain yang hadir, dengan basis kultivasi yang lebih lemah. Namun, mereka tetap perkasa. Su Qing melihat tetua ketiga, serta para kultivator Sea Zombie yang kurang lebih selevel dengannya. Akhirnya, mata Su Qing terasa sakit sekali sehingga ia mengalihkan pandangannya. Jika ia terus menatap, ia tahu matanya akan runtuh. Sebegitu kuatnya kelompok ini dibandingkan dirinya. Tiba-tiba, sebuah lolongan menggema di seluruh kubah surga, dan seorang lelaki tua berjubah merah dari kelompok 7 mata darah melambaikan tangannya. Seketika, sebuah pedang emas yang menakjubkan muncul di sekelilingnya saat ia melesat menjauh dari para zombie laut dan menuju Su Qing serta murid puncak pertama. Wajah lelaki tua itu semerah jubah merahnya, membuatnya tampak seperti matahari yang menyala-nyala. Di saat yang sama, ia memancarkan panas yang menyengat. Inilah penguasa puncak-puncak pertama. Melihatnya mendekat, murid puncak pertama berteriak dengan gembira, seutas harapan baru muncul di kedalaman lautan, matahari terbenam memancarkan sinar cahaya ilahi.
Bahkan di saat seperti ini pun kau menolak berbicara seperti orang normal, muridku. Teriak Vespiklord, pergi dari sini, tetaplah di sini dan kau akan mati. Ia mengayunkan pedang di tangannya, menangkis serangan salah satu sea zombie yang telah memisahkan diri dari pertempuran utama untuk mengejarnya. Dalam sekejap mata, pertarungan mereka telah membawa mereka menjauh.